恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！恭祝大家新年快乐，喜乐年年，岁岁平安，主恩满溢。Selamat tahun baru, sukacita selalu, damai sejahtera senantiasa, berkat Tuhan melimpah. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Kami mengucapkan selamat tahun baru. Kita juga mengucapkan ulang tahun untuk usia indah ini juga di waktu Imlek. Jadi kita sudah melewati 14 tahun. Kita bersama-sama berbakti, kita bersama-sama memuji Tuhan. Tapi saat ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita masih bersyukur, kita masih bisa melalui streaming, Zoom atau yang lain, kita tetap masih bisa memuji Tuhan. Mari kita sebelum masuk ibadah, kita masuk dalam doa dulu. Bapa, kami sungguh bersyukur atas pimpinanmu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena begitu besar anugerahmu terhadap kami semuanya ya Tuhan. Kau tetap memelihara kami, tetap memberi kami tubuh yang sehat, sehingga kami dapat melayani Engkau dan boleh beraktivitas dengan lebih baik. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau sendiri yang akan melindungi usia indah ini. Walaupun usia kami boleh bertambah, tetapi kasih karunia dari Tuhan Yesus sendiri yang terus melingkupi kami, memberi kami kekuatan tambah kekuatan, anugerah tambah anugerah, berkat tambah berkat untuk mengiringi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan menyerahkan waktu yang singkat ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang telah mendengarkan seruan dan doa kami. Haleluya, amin. Kita patut bersyukur karena setiap hari kita dipelihara oleh Tuhan. Walaupun mungkin beban kita begitu berat, kita tidak mengetahui kapan konflik ini akan berlalu. Tapi terbukti kita tetap dikasihi oleh Tuhan, sehingga sampai saat ini kita tetap bisa memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan tian-tian kanxie, tian-tian shilu, tian-tian zhangmi zhu. Tian-tian kanxie, tian-tian shilu, tian-tian zhangmi zhu. 多少眼睛，多少心事，告诉主耶稣。所有重担，所有劳苦，统统交给主。天天祷告，天天唱歌，天天赞美主。Sukacita, puji Tuhan, selalu bersyukur. Disalahkan, tinggalkan, beritahu Yesus. Letih lesu dan beban berat, serahkan padanya. Sukacita, puji Tuhan, setiap hari. Terima kasih kita puji Tuhan karena setiap hari kita bisa memuji, kita bisa berdoa dan mendengarkan firman, sebagian dari firman Tuhan. Sebagai pembukaan ayat Alkitab pada hari ini, kita buka Alkitab kita dari Ulangan 11 ayat 12. Dari awal tahun sampai akhir tahun, Allah terus menjaga kita. Kita patut bersyukur karena dari awal tahun sampai akhir tahun kita tetap dipelihara sama Tuhan yang mengasihi kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan Kaulah Tuhanku, pimpin hidupku. Oke, ya.
ku，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的印记，这一生都是祝福。一步又一步，是恩典之路。你爱，你说，将我紧紧抓住。一步又一步，是恩典之路。你爱，你说，牵引我走那人生路。Kaulah Tuhanku, pimpin hidupku di gunung, di lembah, menyertai selalu. Di lautan manusia, kau mengenaliku. Janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih memandu hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih tutup sepanjang hidup. Lagu ini sangat indah sekali. Sepanjang hidup kita dituntun oleh Tuhan. Sepanjang jalan ada anugerah Tuhan yang begitu besar. Mari kita masuk dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta Airin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur. Sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena begitu banyak manusia Kau telah memilih kami ya Tuhan, untuk bisa menjadi anak-Mu ya Tuhan. Dan anugerah-Mu yang begitu besar, berkat-Mu yang melimpah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tenangkan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu sungguh-sungguh boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkatilah hamba-Mu, pendeta Airin yang akan membawakan firman. Kiranya Tuhan juga urapi hamba-Mu, kiranya Tuhan pakai dan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu yang singkat ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu firman Tuhan, yaitu tentang damai hadir, takut hilang. Kita akan bersama-sama melandasi dari satu ayat firman Tuhan dari Yohanes pasal 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara-saudara, suatu ketika diadakan lomba melukis dengan tema keadaan damai sejahtera. Nah, dari ratusan lukisan yang masuk, disaring, akhirnya ada 2 lukisan yang memenuhi syarat. Nah, para juri hanya mau menentukan 1 aja. Jadi harus dipilih di antara 2 lukisan itu. Padahal saudara, lukisan ini sama-sama wah bagus. Lukisan pertama itu menggambarkan sebuah danau yang wow tenang banget. Lalu ada pancaran sinar matahari pagi, kita bisa bayangkan indahnya ya, kinclong. Lalu kelihatan gunung yang menjulang tinggi dengan langit
biru dan awan yang berarak putih di atasnya. Nah, semua yang memandang lukisan itu pasti akan berkata, damai sekali ngelihatnya. Lukisan yang kedua malah sebaliknya, menggambarkan pegunungan juga, namun pegunungan yang nampak kering dan gersang. Lalu di atasnya terlukis langit dengan awan yang menghitam. Kita tahu kalau langit sudah mulai menghitam berarti mau turun hujan. Nah, di sisi gunung ada air terjun yang deras, berbuih-buih airnya, yang sama sekali tidak menampakkan ketenangan atau kedamaian. Tetapi ada sesuatu yang menarik dari lukisan itu, karena di balik air terjun itu ada tumbuh semak-semak, dan di situ ada seekor burung pipit meletakkan sarangnya, dan dia mengerami telurnya dengan tenang di situ. Nah, saudara, inilah dua lukisan yang ada. Akhirnya juri pun memutuskan lukisan mana. Akhirnya lukisan kedua lah sebagai pemenangnya. Mungkin kita bingung, loh kok Isa ya? Mengapa? Karena apa, saudara? Kok lukisan kedua yang menang? Karena memang kedamaian itu bukan berarti kita harus berada di tempat yang tanpa keributan, kesulitan, atau kesukaran. Damai sejahtera itu adalah hati yang tenang, hati yang sejahtera, dan yang bisa mengucap syukur meski berada di tengah keributan yang luar biasa. Nah, saudara, firman Tuhan hari ini juga mengatakan para murid juga mengalami situasi yang menggoncangkan setelah kematian Yesus. Dikatakan para murid juga ketakutan. Para murid juga bersembunyi, dikatakan di ruang terkunci, tertutup. Kenapa? Mereka takut. Takut kalau para pemimpin orang Yahudi mengejar-ngejar mereka, menangkap mereka. Nah, meski dikatakan pintu terkunci, tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Dan ucapan pertama bukan hai, apa kabar? Kalau ucapan Tuhan Yesus seperti ini bisa ngeblak mereka karena kaget, betul? Tapi sapaan Tuhan Yesus adalah shalom. Wah, indah sekali, saudara. Shalom, yang artinya kita tahu adalah damai sejahtera bagi kamu. Ini luar biasa. Nah, sesudah Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera, maka Alkitab tidak lagi menuliskan bahwa mereka takut. Saudara, sapaan Tuhan Yesus sangat menyejukkan, sekaligus memecahkan keraguan-raguan mereka terhadap berita kebangkitan Yesus. Bukankah sebelumnya sudah dikatakan pada hari yang ketiga aku akan bangkit? Dan ini buktinya. Itu sebabnya Yesus telah menampakkan diri dan menguatkan mereka, hadir bagi mereka. Itu sebabnya dikatakan hingga 3 kali Yesus berkata shalom kepada para murid. Dan kali yang ketiga, Thomas yang penuh keraguan yang ada di antara para murid, tapi saat itu dikatakan Thomas langsung menyatakan imannya setelah melihat tanda-tanda yang diperlihatkan Yesus. Benar, Yesus sudah menang dan bangkit. Nah, saudara-saudara, tindakan Yesus itu menguatkan para murid pada waktu itu. Dan kita pada saat ini, kita yang tidak pernah melihat Yesus juga diajak untuk percaya kepadanya. Untuk kita jugalah ia berkata, wow, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, jadi saudara-saudara, salah satu wujud kehadiran Allah dalam hidup ialah adanya kedamaian. Itu sebabnya dalam tema saya katakan kedamaian itu mengubah ketakutan menjadi
keberanian. Nah saudara, ngomong soal takut, siapa yang tidak takut? Takut bisa dialami saudara oleh setiap orang percaya. Seperti peristiwa sekarang ini. Karena COVID juga membuat kita takut, betul? Karena COVID membuat kita mengunci diri di rumah. Dan kita nggak berani keluar. Kenapa? Takut kena ketularan COVID. Tapi saudara, ada berita yang menggembirakan. Tatkala kita mengalami takut, firman Tuhan berkata, berdoalah kepada Tuhan untuk meminta pernyataannya dan pemberian damai sejahtera daripada Tuhan. Kenapa? Karena tatkala Tuhan menyatakan kehadirannya dan damai sejahteranya diberikan dalam hidup kita, maka kita pun tidak lagi akan dibelenggu dengan rasa takut, tapi dikuasai oleh damai sejahtera Allah di dalam hidup kita. Nah saudara-saudaraku yang terkasih, hongpao buat kita pada acara Imlek untuk usia Indah Chongsin, sekaligus hari ini juga memperingati yaitu ulang tahun Chongsin. Hongpao saya bukan berupa jian, tapi cuma satu kata, yaitu shalom. Damai sejahtera bagi kamu. Saudara, itulah berita yang menguatkan. Shalom, itulah yang memberi harapan bagi kita. Lihat Yesus, dia sanggup memberi damai sejahtera di tengah kesulitan, kesukaran, dan pergumulan. Kalau shalom Allah ada, semuanya punah. Tidak ada kok yang tidak mungkin bagi Allah. Kuasa Tuhan itu mampu menembus batas kemustahilan. Yesus mampu membuat mujizat yang gede, yang besar dengan kuasanya. Yesus itu adalah Allah yang hidup. Dan hidup ini saya katakan memang tidak pernah lepas dari yang namanya kesukaran. Tapi ingat, sama sekali bukan tanpa pengharapan, beda. Hidup ini memang tidak bebas dari pergumulan, dari masalah, tapi bukan tanpa kemenangan. Itulah sebabnya kita patut bersyukur dan mensyukuri. Meskipun kita berada di dalam pergumulan, Allah tidak meninggalkan kita. Shalom Allah, biarlah menyejukkan kita. Shalom Allah, biarlah memberi cahaya bagi kita. Sehingga dalam situasi seperti sekarang ini, kita tidak hidup di dalam ketakutan. Sekali lagi firman Tuhan ingatkan, ketika damai hadir, takut akan menjadi hilang. Biar firman Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Amin. Kita berdoa bersama. Bapa, kami sungguh bersyukur, karena ketika kami mau mendengar firman Tuhan, selalu firman-Mu menjadi petunjuk penguat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau selalu hadir bagi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena tantangan apapun, jangan membuat kami menjadi takut, jangan membuat kami menjadi tidak melakukan apa-apa. Tapi biarlah di dalam keadaan apapun, kami percaya Immanuel Allah, Immanuel Allah ada pada kami. Kiranya shalom Allah hadir bagi kami semua, para usia Indah Chongsin yang ada. Sehingga kami juga senantiasa bisa tersenyum kembali dan bisa melangkah kembali dengan hati yang gembira di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah iman kami lebih dikuatkan dan biarlah kami hidup di dalam pengharapan daripada Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berkati setiap kami. Amin. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Erin yang telah membawakan firman yang begitu indah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk rekan-rekan sekalian. Kalian boleh tetap bergabung dengan kita di bulan yang akan datang. Kami tetap mengucapkan selamat ulang tahun pada usia Chongsin yang ke-14. Kiranya kesetiaan kita sungguh-sungguh menjadi berkat bagi gereja setempat dan juga bagi usia Indah. Kami juga mengucapkan selamat tahun baru Imlek
di tahun-tahun yang akan datang, kiranya tangan kasih Tuhan yang akan terus menuntun kita sehingga kita dapat melewati tahun ini dengan membawa sukacita, damai sejahtera, dan berkat Tuhan melimpah. Amin. Syukur hanya bagiku, terima kasih Yesus. Kebaktian sore hari ini sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati setiap diri kita. Amin. Sampai jumpa.